Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali aktivitas kita satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Pimpin dan berkati kami Tuhan sepanjang satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mau disapa dengan firman Tuhan sehingga kami kuat dan diterangi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Demikian dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup kita. Baik itu oleh karena pekerjaan, baik itu karena kesehatan kita, atau baik karena anak-anak kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya yang mungkin membuat kita galau dalam menjalani kehidupan kita. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam Nats hari ini. Mereka telah mengikut Yesus setiap harinya selama sekitar 3 tahun. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi. Pernyataan itu tentunya membuat murid-murid merasa gelisah. Kita yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu ungkapan yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuan. Tidak ada perpisahan kalau tidak ada pertemuan. Perpisahan adalah hal yang membuat kita gelisah. Apakah itu masih dapat bertemu atau tidak? Yang pastinya perpisahan itu sangat menyedihkan. Murid-murid gelisah hatinya. Mengapa? Karena Yesus akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya. Juga peringatannya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara mereka. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak memahami visi dan misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Bapa dan juga kepadanya. Yesus mau menegaskan bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga harus mengenal Bapa. Sebab hanya dengan mengenal dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Allah Bapa. Yesus mau menegaskan bahwa Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yesus juga mau memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Ia juga berjanji kelak akan kembali untuk menjemput mereka. Dan Yesus pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan apabila Yesus pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, maka Ia akan datang kembali membawa kita ke tempat itu. Ini merupakan janji keselamatan yang Tuhan berikan, bahwa kelak setiap orang yang percaya akan bertemu dengannya di dalam rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memerintahkan para murid-muridnya dan memerintahkan kita pada saat ini untuk percaya kepadanya. Percaya bahwa melalui Yesus Kristuslah
kita dapat mengenal Allah Bapa. Dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan hal yang menghibur kita pada saat ini, kita tahu bahwa jika Yesus pergi kepada Bapa adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita menjadi penghiburan bagi kita. Inilah menjadi penghiburan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik, tempat yang kekal bagi kita, yaitu surga, di mana kita boleh menerima keselamatan dari Bapa, dan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Biarlah kita percaya kepada Allah, juga percaya kepada Yesus Kristus, dan janganlah gelisah hati di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan pertolongan kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau kiranya memampukan kami, menolong kami, supaya kami selalu percaya kepadamu dan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang mengutus Engkau. Jangan biarkan Tuhan di dalam kehidupan kami selalu dipenuhi rasa kegelisahan. Tetapi biarlah kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Ketika kami gelisah Tuhan, ketika kami galau, biarlah kami menyerahkan seluruh kegelisahan kami kepadamu. Berkati kami sepanjang satu hari ini, jangan biarkan kami jatuh di dalam arus kehidupan kami. Terpujilah namamu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.